Action. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan kita berdua. Kayaknya sudah agak sedikit lama ya kita nggak bersua. Dan mudah-mudahan keadaan panjenengan semuanya sehat walafiat seperti kita berdua yang ada di sini ya. Baik, malam hari ini kita masih bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau ini adalah pakar pengobatan herbal yang ada di Trenggalek ya. Dan malam hari ini spesial untuk Anda semuanya masih barengan sama STG Probio. Ini adalah salah satu jamu yang sangat luar biasa sekali untuk kesehatan kita. Dan khusus malam hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat luar biasa sekali yang lagi hit, lagi booming pada saat ini ya. Pencegahan virus corona. Pasti Anda semuanya takut ya kalau mendengarkan yang namanya corona, karena di stasiun televisi ini pun juga sudah banyak sekali diberitakan. Dan langsung saja nanti kita akan membahas, karena kalau terkait dengan virus corona ini nanti untuk penjabarannya juga agak panjang kali lebar. So malam hari ini kita langsung sapa dulu narasumber yang ada di sebelah saya. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam, selamat berjumpa lagi. Oke, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau biasanya lebih muda 17 tahun, hari ini lebih muda berapa ya? 25. Oke, karena kita alhamdulillah juga masih diberi kesehatan Pak Ali ya. Alhamdulillah. Dan semoga kita semuanya juga terhindar dengan yang namanya virus yang saya sebutkan, virus corona. Untuk Anda malam hari ini bisa langsung nonton video kita di Kurnia FM channelnya. Jadi silakan diputar YouTube-nya. Kemudian Anda juga bisa mendengarkan radio kami. Nah, terkait dengan yang namanya virus corona ini Pak Ali ya. Sebenarnya virus corona itu sejenis virus apa sih? Kok kayaknya kalau beritanya itu sangat mematikan sekali gitu loh. Sebenarnya corona sendiri itu jenis virus apa? Ya, ini saya sampaikan ke pemirsa semua yang mendengarkan ataupun yang nonton di Kurnia YouTube FM, pada hari ini. Ini saya sampaikan dulu bahwa sebetulnya virus itu sangat banyak dan ratusan macam virus. Itu dari penyebarannya, dari perilakunya, dari nanti misalnya sudah seseorang yang terjangkit virus itu perilakunya bagaimana, itu sangat banyak. Dan itu contoh ya, misalnya ada virus polio, TBC, terus yang belum lama ini yang juga masih tenar namanya virus HIV itu juga perilakunya beda-beda, penyebarannya juga beda-beda. Misalnya contoh yang hampir sama, yang lagi marak pada yang untuk tema pada malam hari ini adalah virus corona. Itu cara penyebarannya hampir sama dengan TBC. Gitu. Jadi sesungguhnya virus itu sangat banyak sekali ya pemirsa. Kalau HIV kan penyebarannya biasanya melalui hubungan seks dan sebagainya. Kalau ini virus corona yang akan kita bahas pada malam hari ini, penyebarannya hampir seperti TBC, yaitu melalui percikan ludah atau air liur dari si penderita dengan interaksi jarak yang kurang lebih 2 meter, dan kondisi ini bisa tertular melalui mulut, hidung, bahkan dari kelopak mata. Dan perbedaannya itu yang corona adalah lebih istilahnya lebih kejam atau lebih mempengaruhi di fungsi paru-paru kita itu lebih cepat. Ya, kalau sebenarnya selain virus corona di beberapa tahun silam itu ada virus apa itu yang juga mematikan SARS atau apa itu? Nah, itu sebenarnya juga kurang lebih sebenarnya sama ya. Yang namanya virus itu memang kebanyakan juga mematikan, tidak hanya corona saja. Sebenarnya sebelumnya juga sudah banyak terjadi seperti itu ya. Nah, karena malam hari ini tema kita adalah pencegahan virus corona, so kita akan membahas, kita kupas yang namanya virus corona. Kalau sudah diinformasikan oleh Pak Ali tadi, virus corona itu virus apa sebenarnya? Nah, kalau asalnya dari virus corona itu sendiri dari mana ini Pak Ali? Yang jelas sudah di media massa, baik itu televisi ataupun medsos, sudah terkenal bahwa virus itu asal muasalnya kan dari Cina, dari Wuhan ya. Nah, dari sana sendiri masih simpang siur terkait itu asal muasalnya dari mana. Ada yang bilang dari binatang liar, itu mungkin dari kelelawar atau ular. Nah, ada yang menyebutkan juga memang dari ular yang
karena kebiasaan orang Cina itu mengolah makanan dari satwa liar itu mungkin pengolahannya tidak higienis, sehingga beberapa satwa liar yang memiliki virus jenis corona bisa terinfeksi ke manusia, sehingga penderita tersebut sakit yang ciri-cirinya biasanya sampai, kalau yang sudah positif kan sesek ya, yang jelas menyerang di paru-paru sehingga susah bernapas dan kejang. Kalau tidak tertolong biasanya cepat mati kan, seperti itu. Nah, seperti ini masih dalam simpang siur dan penelitian, dan ini tetap rahasia sana. Ya, betul sekali. Ya. Kalau yang namanya virus itu bahkan dalam beberapa hari ini saya mengikuti di media massa, katanya sudah ada obatnya gitu dan minta dipatenkan. Ini kan seperti perang dagang. Ya. Saya sampaikan ini kan seperti perang dagang di era globalisasi atau perdagangan bebas pada tahun 2000-an ini, tahun 2020 apalagi seperti ini. Khususnya ya. Nah, yang terpenting kita waspada dan kita hati-hati, kita orang Indonesia yang notabene orang Indonesia itu fisiknya lebih kuat. Yang jelas jangan sampai, ini yang saya sampaikan ya, jangan sampai adanya berita yang heboh terkait viralnya virus corona, kita terlalu takut, itu jangan. Karena kita hadapi, yang penting kita waspada dan hati-hati. Nanti ada tip-tip sendiri bagaimana kita mencegah dan membentengi kita dari virus corona tersebut. Betul sekali. Kayak AIDS sendiri yang memang dikabarkan belum pernah ketemu sama pengobatnya kayak gitu ya. Dan nyatanya alhamdulillah ternyata di negara kita juga masih banyak yang terlindungi. Jadi sebenarnya kita kembalikan lagi kepada diri kita ya. Nah, kalau untuk penyebarannya virus corona tadi sempat disinggung ya. Ini kan penyebarannya sangat dahsyat, luar biasa, lebih dahsyat daripada kita berdua ya. Nah, ini penyebarannya kalau tadi sempat disinggung ya, di sini lewat langsung dari percikan liur dan sebagainya. Mungkin ada tempat-tempat atau cara penyebaran virus ini selain yang tadi sudah sempat diculik di awal. Biasanya si penderita yang mungkin belum terasa tapi memang sudah terjangkit, itu masih istilahnya masih interaksi dengan orang lain, mungkin melalui dari pekerjaan di kantor, mungkin pegang laptop, mouse atau gagang pintu, terus ya dari interaksi dari bicara-bicara yang notabene jarak itu 2 meter atau mungkin kurang dari 2 meter, itu juga ini sangat mempengaruhi. Jadi lebih baik misalnya sudah seperti ini, bagaimana kita di keramaian itu nanti sikap kita bagaimana, seperti itu. Ya pasti kemarin sempat juga sudah diumumkan ya sama Bapak Presiden, katanya juga sudah sempat masuk ke Indonesia gitu ya. Sudah ada 2 yang positif. Ya, apakah itu sudah meninggal ya kemarin ya? Belum ada berita, dan masih dalam penanganan. Kita ikuti saja perkembangan. Kita harus waspada gitu, apalagi kalau memang Bapak Presiden sendiri sudah mengumumkan memang ada di Indonesia sudah ada yang terjangkit seperti itu. Jadi kita harus hati-hati juga dan waspada, tapi jangan takut. Saya sampaikan kita hati-hati, waspada, tapi jangan takut berlebihan. Yes, betul sekali. Karena nanti kalau kita takut-takut itu pun juga bisa menyebabkan penyakit loh. Ya, betul. Sindrom ketakutan nanti ya. Nah, itu ya. Jadi tadi virus corona itu adalah sejenis ya virus yang virus pada umumnya sebenarnya ya. Kemudian asalnya dari Cina, penyebarannya juga banyak sekali, sudah dijelaskan oleh Pak Ali. Nah, sekarang ini bagaimana sih untuk pencegahan kita secara global terhadap bahaya virus corona ini? Ya, ini pencegahan perlu yang bisa kita lakukan ya gitu ya. Banyak cara, ini tolong diperhatikan pendengar maupun pemirsa semua di mana saja berada. Yang pertama adalah hindari mengkonsumsi daging ataupun telur mentah. Ya, ini satu. Yang kedua, hindari area-area yang berasap, mungkin pabrik atau area-area yang berasap, mungkin dari asap rokok dan sebagainya, yang cenderung mengganggu fungsi organ paru-paru kita. Karena virus corona itu proses
terinfeksinya kalau sudah di paru-paru, ini reaksinya sangat cepat dan sangat mematikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, biasakan kita minum nutrisi atau vitamin C atau mungkin yang membantu memperkuat sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita. Baik itu kita banyak mengkonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung unsur vitamin C-nya. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah kita selalu rajin cuci tangan, apalagi setelah mungkin ada batuk atau bersin atau kalau ngepahing atau dan sebagainya, itu kita cuci tangan. Lebih baik misalnya di keramaian kita juga harus pakai kacamata, pakai masker ya, ya, tutup mulut ya. Ini yang berikutnya adalah pakai tutup mulut, masker. Kalau perlu memang harus pakai kacamata. Misalnya ada bersin atau batuk, kita pakai tisu dan segera kita buang. Itu pun tisu atau sapu tangan itu juga pribadi. Bahkan ini saya baru mendapat surat dari Dewan Masjid Indonesia. Ya. Ini kalau kita yang beragama Islam sholat di masjid, kalau bisa kita membawa peralatan kita sendiri, baik itu sajadah dan sebagainya, kita pribadi. Nah ini terus yang keenam ya berikutnya ya. Ya. Ini jika memang sudah terinfeksi positif, ini segera ke rumah sakit untuk diisolasi dan penanganan di rumah sakit. Nah, banyak-banyaklah kita menjaga kesehatan dengan ya istirahat teratur. Yang berikutnya adalah menjauhi area-area keramaian, ataupun kalau kita tidak penting banget itu tidak usah belanja ke mall atau apa karena memang itu juga sangat beresiko. Ya. Selalu misalnya bepergian kita membawa sabun hand soap atau sabun tangan ya untuk selalu bersih, ataupun tisu beralkohol ya. Nah, itu juga bisa. Yang berikutnya, kalau kita memasak daging atau telur, pastikan bahwa daging atau telur tersebut kualitasnya bagus dan matang. Masaknya matang. Dan saya sampaikan ini menggunakan pelindung tubuh apabila kita kontak langsung dengan binatang-binatang liar. Karena kita tidak tahu mungkin penularannya melalui binatang-binatang liar, melalui udara. Kita tidak tahu karena dari sana, dari asalnya Wuhan sana itu simpang siur yang saya sampaikan dari awal tadi, karena dari binatang liar itu mungkin kelelawar atau ular kan. Kalau kelelawar kan terbang ya. Betul. Ya. Mungkin nanti bisa terinfeksi di binatang-binatang liar. Mungkin kalau di Indonesia ya kita misalnya di kebun binatang atau apa, kita harus menggunakan pelindung tubuh kita. Itu masker, kacamata, bahkan sarung tangan dan sepatu yang istilahnya untuk pelindung kita. Yang penting pada intinya kita harus hati-hati dengan diri kita sendiri. Pencegahan juga lebih baik daripada mengobati. Kalau memang sesuatu itu bisa kita cegah sebelumnya, alangkah baiknya kita mencegahnya seperti itu Pak Ali ya. Yang paling utama kalau kita bepergian memang kita harus menggunakan masker. Nah itu hal yang sangat maskernya penting paling tidak seperti ini saya sampaikan. Nih kalau kita ngomongin masker ini lagi dikejar, lagi telat-telat dan lagi mahal sekali harganya ya. Kalau bisa tolong jangan menimbun masker dan harga disesuaikan dengan yang dulu ini kasihan masyarakat. Jangan memanfaatkan situasi. Ini sayang sekali, jangan memanfaatkan situasi. Karena kalau kemarin di meme-meme yang ada di media sosial itu itu jangan membunuh saudaramu sendiri dengan menimbun masker atau menjualnya dengan harga mahal. Saya sempat membaca kayak gitu. Terkadang saya mikirnya sih emang ada benernya. Kayak gitu, alhamdulillah saya 3 bulan sebelum marak ini saya sudah punya, tapi memang ini tidak dijual dan ini memang saya pakai pribadi. Karena setiap hari saya harus menangani banyak pasien dan kita juga harus selalu istilahnya waspada, jaga, karena pekerjaan saya seperti itu. Bahkan tidak hanya ini, tapi kita juga misalnya kasus-kasus tertentu ketemu pasien kita harus pakai sarung tangan. Betul. Kalau nanti kepepetnya nggak dapat masker yang kayak begini, kita bisa mungkin menjahit
kain. Iya. Nah, nanti bisa kita gunakan kain Ya, yang kain yang tebal bisa nanti kan dibentuk dicuci kayak lagi. masker kayak begini, nanti malah bisa kita cuci. Nanti silakan datangi penjahit atau mungkin Anda sendiri bisa jahit, bisa. Kalau memang terpaksa nggak dapat masker yang begini, soalnya kayaknya di Indonesia sendiri sudah semenjak diumumkan ada virus corona dari luar negeri itu ya, itu kan memang sangat sulit sekali dicari. Saya selalu dapat pesanan juga, tapi kok bisa gitu ya, padahal sebelumnya banyak banget loh. Seperti itu ya. Jadi Ya, tingkatkan waspada. kreativitas. Jadi misalnya bisa pakai masker, banyak cara kita membuat masker yang sederhana tapi juga bagus kan, pakai kain itu bisa. Iya, kainnya sendiri itu malah nanti kita cucinya kan juga Iya. pakai sabun ya. Iya. Nah gitu ya, ini adalah yang paling utama mungkin bisa kita lakukan setiap hari. Dan kalau bertemu sama teman itu kayaknya juga masih sopan banget gitu Iya. ya, kalau kita pakai masker itu enggak apa-apa kayak gitu. Pokoknya kita selalu jaga diri kita sendiri, cuci tangan juga jangan lupa, apalagi kalau kita habis mungkin dari kandang. Ini ada yang kelupa satu ya. Apa? Penularan virus corona ini yang mudah tertular itu yang apa istilahnya? Tenggorokan? Tenggorokannya kering. Jadi usahakan kita setiap hari tenggorokan kita selalu kadar asam basahnya stabil. Mungkin ya banyak minum. Nah, itu banyak minum yang sangat bagus seperti itu. Oke, banyak minum, sama yang tadi kita konsumsi buah atau mungkin ya minuman yang mungkin mengandung vitamin C. Iya, Nah, betul. itu ya. Pastikan tenggorokan kita tetap basah kayak Iya. begitu. Wis, pokoknya banyak sih sebenarnya cara pencegahan dari virus ini. Kita harus hati-hati. Nah, kemudian bagaimana cara kita membentengi diri kita terhadap virus corona itu? Iya. Terkait dari pencegahan. Jadi ini benteng lagi untuk diri Iya. kita yang lebih kuat. Pribadi Kayak gitu. kita harus tetap sehat, menjaga sistem imun tubuh kita tetap bagus, daya tahan tubuh bagus, dan antibodi atau tubuh kita tetap bagus. Nah, alangkah baiknya yang sering saya sampaikan di dialog-dialog yang lalu, dengan menggunakan tanaman-tanaman herbal yang ada di sekitar kita, dan alhamdulillah kita hidup di Indonesia kaya, bahkan ratusan ribuan tanaman-tanaman herbal yang mampu menjadikan benteng atau mampu menjaga imunitas tubuh kita. Salah satunya adalah ini namanya temulawak ya. Kunir Ini atau temulawak mengandung ini? kurkumin ya, ini temulawak. Ini temulawak yang kunir, ini kunyit. Ini kunyit, jadi warna kuningnya beda ya temulawak sama kunyit. Nah, terus jahe ini bisa. Terus ini yang banyak mengandung kurkumin yang jelaskan temulawak. Yang ini serai juga bisa. Nanti ada caranya. Nah, kemarin atau dialog-dialog yang lalu pernah saya sampaikan bahwa 3 jenis rimpang, baik itu temulawak, kunyit ataupun jahe, ini ada manfaatnya masing-masing. Temulawak sudah terkenal untuk memperbaiki fungsi hati, yang jelas kalau memperbaiki fungsi hati, sistem imun tubuh kita juga akan lebih baik. Lebih bagus. Nah, caranya 3 iris ini temulawak, ini diiris 3 iris. Terus kunyit ini juga 3 iris atau segini 3 geprek, ini digeprek juga tidak apa-apa, tapi dicuci dulu bersih. Jadi warnanya ini harus bersih, yang bagus memang empolnya. Terus sama jahe kira-kira ruasnya sekitar 6 cm ini digeprek. Taruh di gelas yang besar itu, kita siram air panas. Nanti tunggu dingin, diminum. 1 hari cukup 1 gelas. Ini sangat bagus untuk menjaga sistem imun tubuh kita. Alangkah baiknya juga agar lebih enak, serai sedikit ini dipotong, digeprek, dicampurkan juga di 3 ramuan tadi. Kita konsumsi setiap hari untuk minuman kesehatan kita. Ini sangat bagus untuk menjaga sistem imun tubuh dan kekebalan tubuh kita. Nah, semoga kita jauh dari virus corona. Yes, Nah, amin amin ya rabbal alamin. Serai ya, ini ternyata selain digunakan untuk bumbu masak, ternyata manfaatnya sangat luar biasa sekali untuk menjaga tubuh kita, menjaga imunitas kita agar daya tahan tubuh kita lebih baik. Dan ini perlu saya sampaikan, menggunakan temulawak, kunyit, dan jahe, jangan yang langsung
cabut dari, ambil Pohonnya. dari tanah, tapi paling tidak ini sudah 1 minggu. Setelah dicabut ini sudah getahnya sudah hilang. Kalau sudah 1 minggu, ini kan sudah alum ya, ini getahnya sudah hilang. Karena getahnya ada racunnya. Ini lebih baik yang sudah kering itu, yang sudah paling nggak 1 minggu, baru 1 minggu ini digeprek. Ya, jadi jangan yang langsung cabut langsung dipakai. Jadi kalau memang kita punya tanaman sendiri di rumah, nggak beli di pasar, ya udah nanti setelah kita panen itu ya kita diamin aja kurang lebih 1 minggu. Seperti itu baru kita olah untuk menjadi asupan nutrisi atau mungkin minuman untuk kesehatan kita, seperti itu ya. Hari ini luar biasa ya karena kita membawa banyak sekali tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Ada serai, ada temulawak, ada jahe juga, ada kunyit, ada lagi ini. Atau mungkin bisa seperti ini. Isinya. Nah, dari 3 ini ditaruh di dalam ini, terus kita tutup. Tapi kalau bisa botolnya yang botol beling ya, botol kaca ya, botol kaca. Nanti dingin kita minum. Ini untuk minuman 1 hari. Kita bikin mungkin 600 ml atau 600 ml sekitar 2 gelas ya. Ini cukup untuk antibodi atau cukup untuk menjaga ketahanan tubuh kita dalam waktu 1 hari ini. Luar biasa ya, itu loh manfaatnya tumbuhan di sekitar kita. Jadi buat yang nggak suka sama jamu biasanya kayak begini nggak mau, mulai sekarang harus mau. Ini juga rasanya enak, silahkan dicoba. Salah satu cara untuk menghindari virus corona juga tentunya ya. Oke, itu untuk membentengi diri kita agar tetap sehat juga. Jadi kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita atau mungkin imunitas kita. Nah, sekarang peran STG Probio untuk tubuh kita, kalau kita mengkonsumsinya, apakah itu bisa kita gunakan untuk menghindari virus corona? Ya, ini yang sangat bagus. Kenapa STG Probio berperan banyak menjaga atau membentengi kita dari virus, bukan cuma virus corona tapi virus macam-macam. Karena STG Probio dengan komposisi lengkap ini diminum 1 hari 2 sloki setiap pagi saja, ini menjaga tingkat keasaman dari mulut kita. Betul sekali. Ya, kalau kondisi asam basa mulut kita ini terjaga, kita tidak mudah terkena virus. Pada intinya yaitu nanti kan bisa menambah kekebalan tubuh. Ya, kan selain asam basa dalam mulut dan tenggorokan kita ini 1 hari itu terjaga karena minum STG Probio 1 sloki atau 2 sloki setiap pagi. Nah, STG Probio sendiri kan manfaatnya membantu memperbaiki sistem sistem pencernaan dan organ tubuh kita. Apabila kita rutin, kondisi organ tubuh kita baik, imunitas kita terjaga, otomatis kita tidak mudah terkena virus. Bayangkan misalnya ya, saya setiap hari pasti perjalanan yang saya tempuh untuk menangani pasien itu jauh, pasti lebih dari 100 kilo. Dengan cuaca setiap hari ini hujan, saya setiap pagi cuma minum 2 sloki. Ini sudah 1 bulan lebih, alhamdulillah. Setiap kita bertemu di acara malam hari ini, saya sendiri tetap fit. Ini salah satunya. Dan ini saya sampaikan jujur, setiap pagi saya pasti minum 2 sloki. Oke, jadi kalau misal untuk menjaga kesehatan, sebenarnya kita sarankan cukup 1 sloki setiap kali minum. Tapi kalau mungkin ada keluhan dengan kesehatan, boleh 2 sloki 1 hari tetap 3 kali. Ini yang bagus sebelum makan ya teman-teman, karena itu nanti akan cepat diserap oleh tubuh kita. Nah seperti itu. Jadi sekalipun kita sehat, kita juga diperbolehkan mengkonsumsi STG Probio dan bisa juga didapatkan di Radio Kurnia FM Trenggalek ya. Ini cukup dengan Rp190.000. Dan yang pastinya yang malam hari ini mungkin barusan bergabung bersama kita sapa juga selamat malam, dan jangan lupa untuk selalu tonton dialog kita di YouTube-nya Kurnia FM. Seperti hari ini kita juga live ya. Jadi buat yang mungkin malam hari ini lagi nonton kita, selamat malam. Kalau mau tanya tentunya juga kita persilahkan.
Nah, Pak Ali, nah tadi kan kita juga sudah membahas seputar, kalau di awal tadi sempat diinformasikan tentang TBC Iya. dan teman-temannya terkait yang namanya virus, karena virus nggak cuma satu corona saja ya yang mematikan banyak sekali. Dan di sini untuk virus corona sama TBC itu kan hampir sama dari perilakunya atau mungkin dari sifat-sifatnya, cara penularannya dan sebagainya. Nah, ini caranya membedakan antara ini loh terkena TBC, ini loh terkena virus corona, itu bagaimana ini Pak Ali? Perilakunya beda. Jadi kalau TBC itu kalau nyerang di paru-paru itu virusnya bergeraknya lambat. Jadi seseknya suwe, lama, sesak, lama, terus kadang-kadang sampai bisa batuk darah. Nah itu kalau virus corona begitu sudah infeksi masuk ke paru-paru, itu reaksinya bukan hitungannya hari lagi tapi hitungannya jam. Membuat sesak sampai susah bernapas dan biasanya kejang itu sakit kepala. Nanti kalau sudah sesek, susah bernapas, sakit kepala dan efeknya bisa ke jantung. Ini hitungannya jam. Jadi bedanya kalau yang TBC itu prosesnya pengembangan virusnya di dalam itu lama, kalau virus corona itu hitungannya jam atau sangat cepat. Jadi kalau menjadi endemik ini sangat berbahaya. Makanya ini saya sampaikan sebelum terjadi kita waspada, hati-hati. Tapi jangan berlebih karena alhamdulillah kita hidup di Indonesia dengan banyak tanaman-tanaman herbal yang bisa kita manfaatkan sedini mungkin. Silahkan kita improvisasi atau kita mungkin sudah ini tadi mendengarkan melalui tayangan ini segera coba kita di rumah punya empon-empon atau di rumah di dapur kita sedia temulawak, jahe, kunyit, serai yang banyak mengandung kurkumin, sangat bagus membantu memperbaiki sistem imun dan kekebalan tubuh kita. Apabila sistem imun tubuh kita baik, kekebalan tubuh kita baik, menjaga asam basa dalam mulut dan tenggorokan kita, insya Allah kita tidak mudah terkena virus tersebut. Oke, satu lagi kalau di Indonesia, untungnya Indonesia itu iklimnya juga tropis. Iya. Jadi lebih kayak penularan sendiri pun agak nggak secepat yang ada di luar negeri. Sebetulnya ada untungnya, ada ruginya pada saat cuaca hujan seperti ini kita malah lebih hati-hati. Tapi kalau cuaca panas, kita enggak karena virus tersebut misalnya terkena panas mati. Tapi kalau cuaca hujan lembab seperti ini kita jaga kondisi fisik kita. Makanya saya sampaikan setiap hari jarak tempuh saya lebih dari 100 kilo. Bagaimana cara menjaga kondisi fisik saya sendiri sehat ya yang saya sampaikan tadi, setiap pagi 2 seloki saja sudah cukup untuk menjaga tubuh saya. Ya, betul sekali. Sekali lagi bisa dibeli di Radio Kurnia FM Trenggalek ya. Ini harganya cukup Rp190.000 saja. Kandungannya juga sangat bagus sekali dan ini juga aman dikonsumsi oleh siapa saja seperti itu ya. Nah, ini kalau secara alami tanaman herbal yang ada di sekitaran kita untuk menjaga imunitas tadi juga sudah sempat disinggung ya, seperti yang kita bawa hari ini pun juga sangat bagus sekali untuk menambah daya tahan tubuh atau mungkin imunitas. Mungkin selain yang ada di sini yang sudah kita informasikan, ada tanaman lagi yang bisa kita gunakan untuk menjaga daya tahan tubuh atau menambah imun kita. Ada, yaitu dari buah-buahan. Buah-buahan, ya, contohnya tomat. Ya. Ini kalau tomat kayak akan vitamin C ya. Ya. Ini tomat, pas banget dikonsumsi. terus buah selain tomat ada juga itu jeruk nipis. Jadi ini yang saya sampaikan misalnya untuk menjaga sistem imun selain pakai yang saya sampaikan tadi ada 3 yaitu pakai tomat atau jeruk nipis dan serai, nanti dikasih gula sedikit, ditaruh di botol seperti ini. Ya, ini diminum untuk minuman kita setiap hari juga bagus. Oke. Nah, ini pakai
jeruk nipis ya, atau jeruk lemon juga bisa. Nanti jeruknya diiris-iris, serai beberapa ini digeprek, dimasukkan, kita kasih air dingin tidak apa-apa untuk diminum setiap hari. Ini untuk menjaga asam basa dalam mulut dan kerongkongan kita. Oke, jadi kalau dari jenisnya buah-buahan ada itu ya, vitamin C pastinya juga ada di dalam jeruk dan juga ada di dalam tomat. Kenapa saya sampaikan tomat? Tomat itu kalau dibelah, itu seperti apa? Seperti kelopak mata kita. Wow, apa ya? Jadi kenapa kalau kita mengkonsumsi tomat, karena penyebaran virus itu tidak hanya melalui mulut dan hidung, tapi juga melalui mata juga bisa. Oke. Nah, seperti itu. Maka saya sarankan mengkonsumsi tomat itu juga sangat bagus untuk menjaga imunitas tubuh. Oke, teman-teman bisa dicatat ulang, ada tomat, kemudian ada jeruk nipis, kemudian ada yang namanya serai, ini yang sudah saya potong bersih serai. Nah, ini bagus sekali untuk menambah daya tahan tubuh kita atau mungkin menjaga imunitas kita, seperti itu ya. Hati-hati dengan virus corona, tapi jangan takut. Kayak gitu. Nah, sekarang siapa saja sih Pak Ali yang bisa atau mudah terkena virus corona? Ya, ini saya sampaikan. Siapa saja yang mudah terkena virus corona? Satu, orang yang memiliki penyakit autoimun. Autoimun itu penyakit-penyakit yang sistem imunitasnya menurun. Contoh, orang yang kena lupus, itu kena mudah. Orang yang memiliki gangguan di organ paru-paru, baik itu TBC atau bronkitis atau mungkin batuk, yang mudah kena flu, itu juga hati-hati. Terus yang ketiga, orang yang memiliki gangguan organ pencernaan, karena kalau organ pencernaan kita bermasalah, sistem imun tubuh kita juga semakin menurun. Jadi tolong hati-hati pola makan kita, istirahat kita teratur ya. Jadi makan saja kita harus hati-hati. Ya, makan yang masih dibutuhkan tubuh dan nggak perlu dimakan yang sudah tidak dibutuhkan oleh sering tubuh. Saya sampaikan, apa yang dibutuhkan tubuh kita ya kita konsumsi, yang sudah tidak dibutuhkan tubuh kita lebih baik ya dihindari. Nah, dengan cara seperti itu kita bijak. Istilahnya gini, kita paham akan kebutuhan tubuh kita. Dengan kondisi cuaca, karena di Indonesia itu tropis, banyak musim ya. Betul sekali. Maksudnya ya dua musim di Indonesia. Ya, dua musim. Ya. Ya, musim panas, musim sama hujan. Nah, kondisi musim panas, bagaimana kita menyikapinya? Kondisi musim penghujan seperti ini, apa yang harus kita konsumsi? Apa yang harus kita makan untuk menjaga kondisi tubuh kita tetap sehat? Satu, banyak makan buah-buahan. Ya, terus selalu usia-usia 40 tahun ke atas selalu cek tensi, cek kolesterol, gula, asam urat, kalau perlu memang harus cek fungsi organ tubuh kita. Jadi kalau di Indonesia ada dua musim, panas sama musim penghujan. Dan seperti tadi, ada untungnya dan ada ruginya. Jadi ketika musim panas kita memang harus waspada, karena kalau pas musimnya panas otomatis kan banyak debu juga ya Pak Ali ya. Dan sedangkan virus corona sendiri dan virus-virus yang lain itu juga banyak yang sering yang terjadi itu biasanya yang diserang kan juga pernafasan. Iya. Ini itu. Bagi orang yang punya alergi juga harus hati-hati, karena alergi itu biasanya itu hubungannya dengan organ pernapasan. Betul. Nah, ini harus hati-hati. Ya, jadi orang alergi itu juga susah. Ada yang padahal panas, ya di Indonesia dengan iklim tropis itu 60% penduduk Indonesia itu memiliki alergi. Iya, betul sekali. Untungnya kita di Indonesia, di luar negeri mungkin yang sering alergi jadi karena yang alergi sendiri, kalau misalnya ada penyempitan pembuluh darah di dalam, mungkin di paru-paru kan biasa sesek. Nah, itu yang paling bahaya seperti itu. Oke, jadi ketika musim panas ya kita tetap harus waspada, mungkin bisa menggunakan masker sebagai solusi, karena biar debu-debu itu nggak langsung masuk di mulut atau mungkin di hidung kita. Nah, kalau pas musim dingin ini juga tetap harus waspada, karena musim dingin apalagi yang alergi biasanya cepet banget terserang yang namanya flu. Iya. Nah, itu juga
penyebarannya lebih cepat gitu Pak Ali Iya, ya. betul. Ya, Jaga ini tadi kalau usia-usia 40 tahun ke atas itu memang harus sering kontrol baik itu tekanan darah, kolesterol, gula dan asam urat. Dan ini kalau kondisi sewu pada saat cuaca seperti ini Ya. kolesterolnya tinggi terus ada keluhan, memiliki alergi. Nah, ini yang perlu diwaspadai, kita cepat mungkin harus menormalkan kolesterol kita. Dan alhamdulillah bahwa pada musim seperti ini kan lagi banyak musim buah ya, terutama apukat ya. Apukat. Nah, buah apukat itu buah yang berlemak, tapi lemak baik. Nah, sedangkan kolesterol atau lemak jahat atau yang familiar disebut trigliserid ya, nah, lemak jahat itu kalahnya dengan lemak baik. Apabila kita setiap hari atau mungkin seminggu bukan sekali ya, seminggu 2-3 kali kita mengkonsumsi satu buah apukat saja, ya seminggu 3 buah apukat, ini sangat bagus untuk mengontrol lemak darah kita. Apabila lemak darah kita normal, insya Allah kondisi sistem imun tubuh kita juga terjaga. Dan ini perlu saya sampaikan, kalau kita memiliki apukat jangan hanya dikonsumsi apukatnya terus bijinya dibuang. Buahnya, betul ini sekali. nah, Karena ini malam hari ini kita juga membawanya loh ya. Ini tadi belum tip, sempat dijelaskan. tip yang perlu saya sampaikan, ini rahasia biasanya Kalau masyarakat rahasia itu nggak disampaikan ya, karena ini belum Pak banyak Ali yang tahu. Ini saya baik buka banget. semua ke rahasia apa yang di alam ini yang pernah mungkin disampaikan orang lain, ini akan saya sampaikan juga, dan silahkan nanti dipraktekkan. Sebetulnya biji apukat itu ada manfaatnya. Ya, ini. Dan ini khusus untuk Anda yang mungkin usianya ini agak 40, mungkin muda, ya. yang muda, silahkan ini benar-benar dicatat atau bagaimana nanti untuk diinformasikan kepada orang tuanya khususnya. Karena kalau orang tua kita itu terkadang juga sulit dikasih tahu gitu ya nanti. Nah kalau misalkan ini dari Radio Kurnia FM, tadi ada pakar herbal di sana, kemudian katanya ya gini, nanti putra putri ini harus bisa menyampaikan kepada orang punya tuanya. biji apukat jangan dibuang, ditanam Kalau ditanam ini kayaknya nggak tumbuh ya. Sudah nggak tumbuh, sudah ini dibersihkan. Ini biji apukat seperti ini, dalamnya biji apukat seperti ini ya. Nah, coba organ ginjal kita itu ya seperti ini. Jadi ini bentuknya seperti ginjal. Ginjal kita seperti ini. Kalau dibelah, ini coba tak buka ya. Nah, organ ginjal kita seperti ini. Bisa di zoom. Nah, organ ginjal kita seperti ini. Maksudnya apa? Ya, maksudnya bahwa biji buah apukat ini bisa untuk kesehatan organ ginjal kita. Nah, untuk menjaga agar organ ginjal kita fungsinya optimal, pakai biji buah apukat. Caranya bagaimana? Nah, caranya ini ya, biji ini dipotong, terus diiris tipis-tipis seperti mungkin kalau ngiris temulawak atau kunyit diiris tipis-tipis, terus kita keringkan. Kita keringkan, kalau memang enggak ada musim panas ya kita keringkan pakai oven dengan suhu 35 derajat. Ini bisa. Ya jangan terlalu panas. Ini panas gosong enggak bagus, tapi dengan atau dikeringkan dengan ya suhu matahari berarti 30-35 derajat ya. Nah, ini kita keringkan secara alami. Nah, diiris tipis-tipis, dikeringkan secara alami, dan cara menggunakannya bagaimana? Ini diseduh. Jadi iris-irisan yang sudah kering kita masukkan di botol kaca atau di gelas. Kita siram pakai air panas, kita tutup. Kalau pakai botol kaca kita tutup. Dingin kita minum. 1 hari cukup 600 ml ya, berarti 2 gelas. Berarti ya satu ini ya, satu. Manfaatnya apa? Ini manfaatnya sangat bagus untuk memperbaiki sistem pembuangan dari tubuh kita, baik pembuangan melalui kencing atau urin
juga bisa membantu pembuangan melalui pembuluh darah, mungkin mudah keluar keringat. Nah, apabila seseorang yang mungkin punya gangguan asam urat tinggi, punya batu ginjal, rajin mengkonsumsi ini, biasanya batunya keluar. Nah, kalau memang sudah tervonis batu ginjal, ini biasanya nyeduhnya agak banyak, jadi rada kental gitu ya. Misalnya kalau satu gegem begini, mungkin misalnya satu botol ini perlu 2, jadi diseduh. Dan ini bukan cuma sekali minum, maksudnya habis kita tambahin air lagi sampai 2 kali, 3 kali, tidak apa-apa. Ini sangat bagus untuk memperbaiki pembuluh darah, peredaran darah kita menjadi lebih lancar, darah kita juga bersih. Yang jelas kalau kondisi organ ginjal kita bagus, tekanan darah kita stabil, kita tidak mudah kena stroke juga. Ya, nah, ini manfaatnya cukup banyak. Jadi yang belum tahu, tolong punya buah alpukat, bijinya jangan dibuang. Ini sangat bermanfaat. Ini rahasia yang saya buka pada hari ini. Rahasia, tapi dibuka ya, luar biasa loh. Karena bagi saya apa yang ada, tumbuhan bahkan buah-buahan di sekitar kita itu manfaatnya sangat banyak. Jadi apalagi yang dilindungi dengan tempurung, contohnya ya air kelapa. Kelapa itu kan dilindungi dengan tempurung. Dari dagingnya, airnya itu manfaatnya luar biasa. Bisa untuk detoksifikasi atau untuk pembuangan racun. Bahkan orang keracunan saja, ini orang yang keracunan makanan, mungkin makan ikan tongkol keracunan, itu keracunan makanan. Kalau menggunakan air kelapa, ini tip lagi, air kelapa dikasih garam juga bisa diminum. Kalau mau lebih cepat, air kelapa atau degan dikasih garam, terus dikasih arang kayu, digosok lembut, ya sedikit saja, kira-kira 3, 4 atau 5 gosokan, kira itu tadi air kelapa ini tadi bercampur dengan arang dan garam sedikit, itu diminum. Dan reaksinya apabila orang yang keracunan minum seduhan air kelapa yang ada arangnya dan garamnya sedikit tadi, diserap dalam tubuh kita itu hitungannya detik. Nah, ini bagi yang keracunan makanan, ini hati-hati. Apabila untuk kesehatan kita, mungkin kita 1 minggu 2 kali minum air kelapa dikasih garam, itu juga sangat bagus untuk menjaga sirkulasi darah atau peredaran darah dalam tubuh kita itu selalu baik. Oke, jadi manfaatnya sangat bagus sekali ya, yang mungkin namanya dulu adik-adik yang pernah pramuka, mungkin juga pernah pramuka, mungkin diajarkan misalnya di kita di hutan atau di mana kan bawa air kelapa. Mungkin kalau saya dulu waktu kecil pernah, yang jelas diajarkan sama kakak pembina saya, itu dulu pakai air kelapa dikasih arang tadi. Ini yang pernah saya diajarkan dulu, ini saya sampaikan lagi, mungkin banyak yang belum tahu, mungkin yang dulu pernah diajarkan tapi lupa, ini bisa saya sampaikan, direkam dan bisa sering ditayangkan, ya alhamdulillah bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mungkin nanti kalau teman-teman mau konsultasi bisa langsung kepada pakarnya. Nomornya berapa? Ini nanti untuk informasi Pak Ali hafal. Ya, bisa ke nomor saya pribadi 081 bisa dicatat ya. 081 235 290 945. Oke. Ini kalau telepon tidak diangkat ya lewat VA juga bisa. Nomornya sama, saya ulangi 081 235 290 945. Oke, standby ya 24 jam. Iya. Jadi silakan saja, kecuali pas tidur. Jadi 24 jam, kalau tidurnya 8 jam berarti ya tinggal ngurangin saja. Nah, ini ya maksudnya teman-teman, nanti kalau mungkin ayah ibunya atau saudaranya atau siapalah nanti terkena apa gitu, kemudian perlu konsultasi, nanti bisa langsung kepada pakarnya. Insya Allah gratis ya.
Gratis. Selalu gratis. Jadi malam hari ini karena tema kita adalah pencegahan virus corona dan tadi juga sudah panjang sekali yang kita bahas asalnya virus corona dari mana, pencegahannya bagaimana. Yang penting sekali lagi kita harus menjaga diri kita, gitu Pak Ali ya. Jadi jangan sampai kita itu lemah atau mungkin kita itu sakit. Bukan berarti kita nggak boleh sakit ya. Sakit kan yang ngasih Sang Pencipta. Cuman kita harus menjaga kesehatan kita. Yang mungkin suka sama alpukat, jangan dibuang untuk isinya karena manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan kita ya. Oke, mungkin ada tambahan lagi ini dari Pak Ali terkait yang kita bahas malam hari ini seputar virus corona ini. Mumpung masih ada waktu, mungkin ada yang ditambahkan terkait pencegahan lagi atau mungkin ini perlu disampaikan ke pemirsa semua bahwa sekali lagi saya sampaikan kita waspada dan hati-hati dengan kondisi cuaca yang pada bulan-bulan ini masih labil ini dan masih anget-angetnya virus corona. Tolong untuk kita di rumah punya masker ya. Kalau memang beli susah, buat sendiri. Banyak alternatif. Ya. Banyak alternatif. Tapi bukan berarti menggunakan kulit durian seperti yang di meme-meme di medsos ya. Nah, pakai kain. Terus kita di rumah punya tisu basah yang beralkohol. Ya. Atau mungkin biasanya kita bisa beli antiseptik yang ini pembunuh kuman. Jadi kita tinggal pakai. Nah, sabun cuci antiseptik untuk nyuci kita ya. Terus yang berikutnya di rumah kita sedia tanaman-tanaman herbal atau kita di dapur kita punya tanaman punya herbal seperti ini. Temulawak, jahe, kunir, serai. Nah, bumbu-bumbu masak yang ada di dapur kita ini sangat bagus untuk menjaga imunitas tubuh. Nah, hindari makanan-makanan fast food atau makanan-makanan cepat saji. Nah, minuman-minuman yang beralkohol, minuman-minuman yang berkarbonasi, ini yang bisa merusak sistem imun tubuh kita, tidak usah dikonsumsi. Satu, daging olahan. Ya, daging olahan istilahnya daging yang sudah diolah, daging yang sudah digiling, yang sudah dicampur dengan tepung. Ini menurunkan sistem imun tubuh. Lebih baik kita hindari makan makanan tersebut ya. Terus daging yang sudah dibalut dengan tepung, nah, seperti misalnya ya ayam ditepungin jadi apa itu kentaki atau apa, itu lebih baik coba hindari dulu karena makanan-makanan tersebut memicu penurunan sistem imun tubuh kita. Banyak makan makanan rebusan-rebusan, itu baik itu ubi-ubian direbus, singkong, terus jagung direbus, kentang direbus, ini sangat bagus. Satu lagi yang biasanya dikonsumsi sama Pak Ali ada sukun. Nah, sukun sangat bagus. Nah, kalau sukun silakan mau direbus bisa, diiris-iris digoreng juga bisa. Ini kalau misalnya masak sukun kasih garam, dikasih serai, ini juga sangat enak dan ini sangat bagus untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, ngomong tentang sukun, ini sukun dimanfaatkan bukan cuma buahnya, nah, tapi daunnya ini juga bisa membantu menjaga sistem imun tubuh kita. Caranya bagaimana? Pupus atau sedikit saja kita ambil daun sukun, dicampur dengan 3 iris temulawak, itu ditaruh di dalam apa namanya degan atau air kelapa. Air kelapa lagi itu kita bakar, kita kasih madu, kita minum. Cukup mungkin 1 bulan 1 kali, ini sangat bagus untuk menjaga imunitas tubuh kita. Memperbaiki fungsi hati, juga memperbaiki fungsi ginjal. Nah, ini yang terlupakan. Dan ini ternyata tidak jadi lupa ya. Ya, karena lupa. Teringat ya. Karena lupa. Apa? Yang dibahas bukan cuma kita, tapi generasi penerus kita, anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita kalau sudah punya cucu.
jaga cucu anak-anak kita, hindari makanan-makanan yang saya sampaikan tadi, baik itu makanan cepat saji, Ya, mie fast food. instan, fast food ya, itu hindari. Minuman-minuman berkarbonasi, bahkan minuman-minuman yang menurut saya beralkohol itu memang tidak boleh bagi generasi penerus kita. Ya. Yang kedua, ajarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk pola hidup sehat sejak dini. Beri nutrisi atau vitamin C, baik ajari setiap hari makan buah, minum Oke. yang cukup, Sayuran cukup. ya. Ini, dan apabila ada gejolak mungkin panas atau mungkin flu, segera ditangani agar cepat sembuh. Seperti itu. Oke, dan manfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar kita karena banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga tubuh kita atau daya tahan tubuh kita, imunitas kita, seperti itu ya. Kalau anak-anak kecil itu memang biasanya itu kan nggak suka sayur ya Pak Ali ya. Ini caranya nanti sebagai orang tua juga harus makan sama dengan yang dimakan sama putra-putrinya. Ya makanya itu ajarkan anak-anak kita sedini mungkin. Bahkan kalau perlu rekaman-rekaman ini mungkin bisa dipertontonkan, didengarkan ke anak-anak kita agar kita bukan cuma kita tapi generasi penerus kita harus kita bentengi. Bahkan orang Indonesia harus kuat ya, orang Indonesia harus kuat karena di bumi kita adalah bumi yang subur, tanaman-tanaman juga cukup banyak yang bermanfaat untuk menjaga sistem imun tubuh kita. Ini kita ajarkan ke generasi penerus kita agar jangan seperti milenial kita harus semua cepat, bahkan makanan pun cepat saja kita konsumsi. Ini kalau bisa jangan. Dan lebih baik kita masak sendiri di rumah sebagai orang tua Back to nature gitu ya, kembali ke alam. Daripada kita pesen ke warung ya, bukan berarti kita nggak boleh beli makanan di warung ya, tapi lebih baik sebagai orang tua kita itu masak sendirilah untuk buah hati Anda dan untuk keluarga. Ya semoga saja yang punya warung, yang makan nanti bisa masak yang higienis, masak yang sehat. Kalau perlu promosinya ya promosi makanan sehat. Nah ini yang kita tunggu-tunggu, promosi makanan sehat, karena pada era globalisasi, era perdagangan bebas, kita jangan sampai terlena, kita jangan sampai kalah dengan negara-negara lain, negara-negara lain. Indonesia punya budaya, punya ribuan tanaman-tanaman herbal, buah-buahan yang berbeda dengan negara lain. Pokoknya Indonesia loh jinawi ya. Ya, Sangat luar biasa pokoknya. Coba kita manfaatkan sebaik mungkin. Seperti itu. Oke, dan yang pastinya yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita ya jangan dikonsumsi, tapi yang dibutuhkan ya silakan dikonsumsi. Itu setiap kali kita berdua dialog ini nampaknya selalu kita sampaikan berulang-ulang ya Pak ya. Iya. Karena memang itu nanti kedepannya untuk tubuh kita dan untuk generasi-generasi nanti ini pun sangat banyak sekali manfaatnya ya. Dan satu lagi nanti bisa didampingi dengan mengkonsumsi STG Probio. Satu sloki cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. Ini untuk kita yang sehat. Jadi satu sloki 1 hari 3 kali. Kalau memang sudah terjangkit penyakit atau memang kesehatannya terganggu, nanti bisa konsumsi 2 sloki Pak Ali ya. Ini tip bagi yang sudah pernah mengkonsumsi STG Probio terus sekarang sudah mulai bagus, dan untuk perawatan misalnya kalau beli 1 botol ini agar lebih awet, caranya gini. Nah, 1 sloki atau kita membuat air gula putih juga bisa, gula merah juga bisa, sekitar 1 botol seperti ini atau sekitar 2 gelas ya, air gula 2 gelas. Kita taruh 2 sloki STG Probio, kita tutup, kita simpan dalam kulkas sekitar 6 jam. Ini kita minum sekeluarga. Jadi 1 botol botol air mineral itu 600 ml ini cukup 2 sloki saja. Ini dibuat, misalnya kalau dibuat pagi ini diminum sore hari, kalau dibuat sore diminum pagi hari. Ini bisa diminum seluruh keluarga, jadi lebih hemat, dan yang jelas 1 keluarga bisa merasakan semua.
Beda kalau misalnya 2 sloki pagi, 2 sloki siang, 2 sloki sore, ini kan cepat habis ya. Harganya juga tadi berapa harganya? 190.000. Ini kalau kita berat, jadi beli Jadi satu kita botol. harus tetap konsumsi untuk Iya. menjaga daya tahan tubuh Iya. kita. Bukan berarti kalau udah sehat, ya udah aku nggak konsumsi karena aku udah Iya. sehat. Bukan begitu caranya Ya, ya. jadi ya makanya ini karena kondisi perekonomian ini kita untuk menghemat Kita biaya. berusaha mengerti. Untuk menghemat biaya, Oke. ini kan alangkah baiknya ini saya berikan tip yang mudah. Air gula sekitar misalnya 2 gelas berarti kan 2 sendok ya. Ya. Nah, dikasih 2 sloki STG Probio terus disimpan di kulkas. Kalau buat pagi diminum sore, kalau buat sore diminum pagi. Bisa diminum satu keluarga. Karena kenapa harus dikasih gula? Kenapa kira-kira? Kenapa harus dikasih gula? Kenapa kira-kira Nah, pemirsa? bakteri baik di dalam STG Probio kalau sudah dicampurkan dengan air gula tadi akan berkembang. Nah, selama 6 sampai 7 jam itu berkembang baik. Dan ingat harus disimpan di kulkas bawah atau yang penting jangan kena sinar matahari langsung, karena kalau kena sinar matahari langsung atau suhu lebih dari 30 derajat Ya. ini bakteri baik yang ada di STG Probio tadi mati. Jadi tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kondisinya selalu bagus, nah, bakteri bisa berkembang selama 7 jam, diminum untuk satu keluarga, ini sehat satu keluarga. Oke, jadi Iya. tipsnya itu ya. Pokoknya nek wis sehat, aku wis sehat, yo rasa ngombe, jangan seperti itu. Jadi kita tetap konsumsi, mungkin dosisnya yang memang ya dikurangi dan dikembangkan seperti yang barusan diinformasikan. Dan ini sudah saya praktekkan setiap hari. Apa kira-kira ini juga ada seperti itunya? Iya, Boleh seperti diminum itu. ya? Boleh dicoba rasanya bagaimana. Jadi ini tadi juga seperti itu teman-teman ya. Ini tadi ada STG Probio. Sumpah ngono. Diminum Oh, gini iya. saja. Ini Ya, botol saya boleh. kan. Oh, botol. Iya. Jadi seperti itu. Rasanya ternyata seger. Masih saja rasanya seger. Seperti itu ya. Nah, ini mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk Anda. Kalau tadi tema kita adalah pencegahan virus corona, nyatanya kita membahas lebih dari itu, nggak hanya corona saja, tetapi terkait atau mungkin tentang kesehatan tubuh kita semuanya. Dan informasinya hari ini sampai di sini ya Pak Ali ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda semuanya dan pastinya untuk kita juga yang ada di sini. Jangan lupa STG Probio 1 sloki setiap kali minum, 1 hari 3 kali untuk menjaga kesehatan, dan 2 sloki setiap kali minum, 1 hari tetap 3 kali bisa kita konsumsi sebelum makan untuk membantu menyembuhkan dari berbagai macam penyakit ya. Oke, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton video kita atau live kita di YouTube malam hari ini di channelnya Kurnia FM. Semoga semuanya tetap diberi kesehatan dan terhindar dari virus corona. Amin. Selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.